beli sistem dan dengan dirawang dalam kiai jami monggo Allah hingga kula takdimi lan dumateng para hadirin ingkang wonten teng majelis niki ingkang kula hormati dan dumateng para rekan-rekan sedaya salah ingkang kula sayangi lan kula hormati. Kadhi awal sangan monggo kita nyaosaken rasa syukur kita ngaturaken Allah Subhanahu wa taala kalian wasana alhamdulillah dan mugi-mugi salat serta salam tetap kunjung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi barokah rasa syukur kita lan salat tahiyat punika dadosaken kita kados kalian Allah Subhanahu wa taala ingkang senantiasa pikantuk hidayah maghfirah rahmatipun Allah lan kebenaran syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Sadèrèng kita mulai ngaos monggo kita toto niat kita, monggo kita niati kalian niat ingkang ikhlas dan mugi-mugi kita sedaya diparingi keikhlasan dalam tiap tindak tanduk kita. Amin Allahumma amin. Saniki jadwalipun kula sing nyarep panjenengan sedaya. Saniki tiap giliran kula ngeling panjenengan sedaya niku ngaos kitab Risalatul Awanah. Kita Risalatul Awanah karena itu Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Karena itu kalau bayai diutus ngatus kitab dan ngaos sampai ini. Dan ini lumayan kata. Mukadimah ini itu kata 2 halaman. Terus saya dilampain orang. Kali ini kita langsung kita mulai mas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menghadap kitab ini mengawali mukadimah kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Lan memang disyariatkan dan disunahkan itu ketika kita ingin mengawali segala sesuatu yang kemauan itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada sini hadis dijelaskan kullu amrin dibalik dari fihi Bismillahirrahmanirrahim bahwa tiap-tiap suatu perkara yang tidak diawali di dalamnya dengan Bismillahirrahmanirrahim maka perkara tersebut terputus keberkahannya. Kalau kita yang kita melakukan kemauan monggo biasakan kalian mau Bismillahirrahmanirrahim. Supados napa sing kita lakukan itu barokah. Lan lebih jauh begini kita niku diutus untuk mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saat dari ini mengawali napa mawon, saat dari kita ingin melakukan ibadah napa mawon, perbuatan napa mawon, supados kita sadar bahwasanya kita melakukan amal-amal kebaikan niku semua keranten pitulunganipun Allah, niku semua keranten hidayahipun Allah, niku semua merupakan taufik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sendiri sadar bahwa niku semua amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu merupakan pitulunganipun Allah, tentu saja kita ingin langsung syukur dan langsung Allah Subhanahu wa taala. Keranten zaman saat ini niku kata pilihan dan mungkin termasuk kita parsial yang bermawon bukan sama presiden itu. Saat ini jam-jam ini data dan mungkin termasuk kita niku seringkali melakukan amal-amal kebaikan, tapi justru amal-amal kebaikan yang kita lampain itu terus sampai kita lagi semakin sombong, terus sampai kita lagi semakin ujub, terus sampai kita lagi semakin mudah menggunakan yang itu. Kosakan ini terjadi kerantan mengucap Bismillahirrahmanirrahim namun sama wal bukan menyadari bahwasanya kita akan melakukan amal-amal kebaikan itu semua akan ditulungi. Dan saya mengucap Bismillahirrahmanirrahim mawon itu sampun enten tingkat-tingkatan. Enten sing namun kalian mawon kali enten sing kali bisa datang ke sana. Terus ini para wali beliau kata amal kebaikannya tapi semakin banyak amal kebaikannya tetap mawon. Karena untuk menyadari bahwa ini semua ditulungan Allah SWT. Itu saya monggo kita belajar tiap melakukan amal kebaikan dan pengawal diawali kalian mengucap bismillah dan disadari bahwa ini semua atas pitulungan Allah sehingga kita ingin bersama kita semakin syukur kepada Allah semakin tawadhu dengan Allah SWT boleh makan yang dia minta. Terus dilaksanakan
Niki ditakdir monggo ten Batang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sakabehane puji kulillah tetep kagungane Allah Al-Wahidi kang esa Al-Majidi tur kang maha agung Al-Jawadi tur kang maha lumo Al-Wahhabi tur kang maha agung peparinge Ar-Razzaqi tur kang maha paring rezeki Al-Hanani tur kang maha welas Al-Mannani tur kang maha agung kang gerhane alladzi kang ba'da kang utus sinten alladzi Muhammad ingkang Nabi Muhammad khotimah ambiyaihi kang dadi pungkasane para nabi Allah sallallahu alaihi wasallam birisalatihi kelawan risalane Allah kelawan pesan-pesane Allah ila jamil insi maring sakabehane manungsa wal jani lan jin wa angsalan nurunake sinten Allah alaihi ing atase kanjeng Nabi Muhammad nurunake Al-Qur'an ing Al-Qur'an fihi iku tetep ing dalam Al-Qur'an hudan utawi pituduh linnasi maring menungso bapak jinatun dan penjelasan minal huda saking pituduh atau petunjuk wal furqani lan pembeda antara perkara ingkang hak lan perkara ingkang batil wa syara'a lan nyareatake sinten Allah laku maring kanjeng Nabi walikum matihi lan maring umat kanjeng Nabi nyareatake ema ing perkara silae ma waso kang maksiatake sinten Allah bihi kelawan ma nuhan ing kanjeng Nabi Nuh wa Ibrahim lan kanjeng Nabi Ibrahim wa Musa lan kanjeng Nabi Musa wa Isa lan kanjeng Nabi Isa. Artosipun segala puji bagi Allah zat yang maha esa, yang maha mulia, yang maha pemurah, yang maha pemberi, yang maha memberi rezeki, yang maha lemah lembut, yang maha memberi anugerah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kanjeng Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingkang pundi kanjeng Nabi Muhammad niku diutus kalian Allah dengan membawa risalah Allah, membawa pesan-pesan Allah datang semua manusia lan jin. Kanjeng Nabi Muhammad niku diutus membawa risalah ditujukan datang semua manusia lan jin. Bentene kanjeng Nabi Muhammad kalian nabi-nabi saderenge. Niku yang kanjeng Nabi Muhammad niku diutus datang semua manusia. Tapi yang nabi-nabi saderenge, rasul-rasul saderenge niku namun khusus diutus datang umat mawon. Ditujukan datang umat mawon. Tapi yang kanjeng Nabi Muhammad niku diutus untuk semua manusia. Karena niku ketika enten yang Nasrani utawa yang Yahudi boten beriman datang Rasulullah mongko tempate teng neraka. Niku enten keterangan hadis terus menawi. Wa anzala alaihi al-Qur'an dan Allah menurunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat petunjuk buat manusia serta penjelasan yang menerangkan tentang perkara yang hak dan perkara yang batil. Dan Allah mensyariatkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Terus pun syariat yang dipto kanjeng Nabi Muhammad niku sami kali syariate para nabi saderenge. Pokok ajarannya niku sami. Iku niku taat nyembah dhateng Allah, mengesahkan Allah. Atas surat Al-Anbiya ayat 25, "Ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah aku mengutus seorang rasul pun sebelum wahai Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Jadi inti ajarannya niku nyembah dhateng Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dilajengaken wafat dola lan utamaake sinten Allah dinahu ing agamane kanjeng Nabi Muhammad ala sairil adyani ing atase sakarene pira-pira agama wa ja'alahu lan dadekake sinten Allahu ing kanjeng Nabi Muhammad akramah khalqihi ing mulya-mulyane makhluke Allah alaihi ing dalem ngarsane Allah wa ja'ala lan dadekake sinten Allah ummatahu ing umat kanjeng Nabi Muhammad khairu ummatin ing sabagus-bagus umat ukhrijat kang den tokake sinten umat linnasi maring manungsa yu'minuna hale iman sapa umat billahi kelan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Wa ya'muruna lan perintah sapa umat bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus, wa yanhauna lan nyegah sapa umat anil mungkari saking perkara mungkar.
Wa yata'awanuna lan tolong tinulung sapa umat 'alal birri ing atase kebagusan, kebaikan, wa taqwa lan takwa. Wala yata'awanuna lan ora tolong tinulung sapa umat 'alal ismi ing atase nglakoni dosa wal udwani lan nganiaya utawa permusuhan. Wa yuqimuna lan jumenengake sapa umat as-sholata ing salat wa yu'tuna lan napa bayar utawa ngekekno utawa ngwehake az-zakata ing zakat wa tawasawna lan padha saling wasiat sapa umat ala sabri ing atase kesabaran. Wa yujahiduna lan padha mujahadah sapa umat fi sabilillah ing dalam dalane Allah wala yakhafuna lan ora wedi sapa umat laumatala imin ing caciyane wong kang nyaci. Bayane min alizahi wong kang nyeleweng wal kitrani lan wong kang iman. Wa fadladina ala sairil adyan arqasipun. Dan Allah Subhanahu wa taala niku mengistimewakan agama Nabi Muhammad, agama Islam di atas agama-agama yang lain. Terus agama Islam niku agama sing paling mudah, agama sing paling sempurna ditimbang agama-agama saderenge. Kata kemudahan-kemudahan sing dimiliki oleh agama Islam sing bukan dimiliki oleh agama-agama lindune. Dasarnya kata surat Al-A'raf ayat 157. Utawi sing kita hafal surat Baqarah ayat 286. Semeriku tiang-tiang beriman niku doa datang Allah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami isron suatu beban kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Seperti halnya beban yang Engkau pikulkan kepada kaum-kaum sebelum kami. Terus syariat yang dibutuh nabi-nabi sajareng niku sangatlah berat. Contoh misal kasus najis ini sudah dipotong rasuane. Untuk membersihkan, untuk mensucikan ini sudah dipotong. Utawi untuk obat niku beda napa iki? Beda bunuh diri yang disere ini sudah bunuh diri yang anggota sing napa namine? Sing maksiat niki tangannya kita dipotong, sing maksiat meripat niku mongko mripate dicongken lan ketunggalan. Tapi umat Kanjeng Nabi Muhammad niku semua niku dihapus. Beban-beban berat niku dihapus. Dosa agama Islam ini agama yang mudah. Wa ja'alahu akrama khalqihi alaihi. Dan Allah menjadikan Nabi Muhammad niku makhluk sing paling mulia. Allah menjadikan Nabi Muhammad niku semulia-muliane makhluk. Wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kados dene sing hadis sing dibetokaken bisa sekala wingi teng kitab Tanwirul Qulub. Ana akramal awwalin wal akhirin wala fakhra. Aku adalah manusia yang paling mulia dari awal sampai akhir dan aku tidak sombong. Manusia yang paling mulia mulai zaman Nabi Adam atau zaman akhir. Ibnu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang maulid tiba niku dijelaskan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik manusia dari segi fisik maupun dari segi akhlak. Dari segi Rasulullah niku nggih sangat top, sangat indah. Kados misal keringetnya niku berbau wangi lan setunggalane. Kados misal napa gigi niku terapi lan ketika beliau berbicara niku kados ketinggal enten cahaya sing keluar. Iki lesane Kanjeng Nabi. Pendengaran Kanjeng Nabi niku saged mirengaken dari jarak kejauhan maksud kemarin. Pokok enten kali manusia pada umumnya. Mulai lahir pun niku Rasulullah ini pun mengalahkan segalanya. Ketika mulai tiba ini dijelaskan. Ya napa niku? Wa du'atil Habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan sakiran hamidan ka'annahu badru fitamam. Ibune Nabi Muhammad ketika beliau melahirkan Kanjeng Nabi Muhammad, beliau Rasulullah itu lahir dalam keadaan sujud, dalam keadaan bersyukur kepada Allah, dalam keadaan bertahmid, dan keadaan Rasulullah, keindahan Rasulullah itu seperti halnya
rembulan yang sempurna. Bulan yang sempurna. Lan keadaan sujud, Rasulullah niku lahir dalam keadaan sujud. Ingkang pundi sujud niku merupakan keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah. Kata sing dijelasaken teng hadis aqrabu ma yakunal abda min rabbi wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhannya, yaitu ketika dalam keadaan sujud. Fa'aksara doa, maka perbanyaklah doa pada waktu sujud. Lalu Rasulullah niku lahir dalam keadaan sujud, isyarat bahwa sesungguhnya seseorang yang paling dekat dengan Allah yaitu Nabi Muhammad SAW. Terus masalah fisik niku teng kitab Syama'il Muhammadiyah. Niku dijelaskan. Ma masa ma'ahadin illa tolahu. Tidaklah Rasulullah itu berjalan bersama seseorang kecuali Rasulullah itu terlihat lebih tinggi. Perawakannya Rasulullah niku teng kitab Syama'il dijelaskan. Jenengan yang pengen nopo semerap keindahan fisik Rasulullah niku yang teng kitab Syama'il Muhammadiyah. Perawakan ini Rasulullah, postur Rasulullah niku napa namine sedang, mboten tinggi, mboten pendek, sedang. Tapi itu niku dijelaskan min mukjizatihi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baina jama'atin tiwalin kana fi nadhatil hadirin atwala minhum jami'an. Sebagian dari mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau niki masuk di kerumunan orang-orang jamaah sing tinggi-tinggi, monggo di dalam pandangan keadaannya pun Rasulullah di dalam pandangan tiang-tiang minggu niku Rasulullah ini terlihat lebih tinggi dibandingkan tiang-tiang yang tinggi kalau wau niku. Misal ketika Rasulullah ini berkerumun kali sahabat-sahabat yang tinggi, perawakan Rasulullah ini sedang, bukan tinggi, bukan cukup, bukan cendek. Ketika beliau Rasulullah ini berkumpul kali sahabat-sahabat yang bubut-bubut, misal kados sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab pada aslinya niku tinggian sahabat Umar kali Rasulullah. Tapi ketika beliau niki kumpul kali Rasulullah, mongko ketinggalan sing paling tinggi niku Rasulullah. Kelihatannya niku sing tinggi Rasulullah. Kok sakit harus ngaten, kerana Allah pengen menunjukkan bahwasanya Rasulullah niku di paling tinggi derajatnya. Dari segi apapun, baik dari segi fisik maupun dari segi akhlak maupun dari segi ilmu dan peninggalannya. Bukan yang penting dapat mengalahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah pengen menunjukkan kemuliaan itu Kanjeng Nabi. Mantan itu yang dibandingkan oleh para nabi. Lalu dibandingkan oleh para nabi pun para Rasul itu nih, Rasulullah ini tetap langsung minum jauh. Begitu, tetap tambah tinggi sekali. Ada nomor. Wa ja'ala ummatahu khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan Allah menjadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad itu menjadi umat sing terbaik yang berada di tengah-tengah manusia. Mulai zaman Nabi Adam atau zaman akhir. Niku sing paling terbaik itu umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten umat Kanjeng Nabi Muhammad ini ada istimewaan sing boten digadhahi kalih umat-umat sadèrèngé. Kados dene sing tentang kitab Nasuhul Fadl ini. Umat Kanjeng Nabi Muhammad niku memiliki keistimewaan sing boten dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam. Barokahipun dados umat Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan beliau Sayyid Muhammad Al-Maliki niku ngarang kitab namine Qasaisul Umat Muhammadiyah. Kekhususan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah itu dijelaskan seperti kalau kutipaken kisah kita niki langsung syukur dari umat Kanjeng Nabi Muhammad. Tambah itu dijelaskan tentang awal-awal pembukaan. Di antara kekhususan umat Kanjeng Nabi Muhammad, itu Allah menghapuskan beban-beban saking umat Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi maksud beban-beban itu apa? Allah menghapuskan beban-beban berat sing nanti dipikulkan datang umat-umat sadèrèngé.
Contoh misal senian, kata sing kula singgung, senian zaman senian niku zaman Bani Israil. Niku ketika seseorang niku terkena najis, terkena air kencing, mongko cara mensucikannya niku dipotong. Idza asabal baulu jasad ahadihim fa qota'u ma asabahul baulu minhu. Ketika seseorang Bani Israil niku jasate niku terkena air kencing, mongko wajib bagi tiang ini, wajib bagi seseorang yang terkena air kencing ini untuk memutus, untuk memotong anggota jasate sing terkena air kencing niku wau. Terus misal jenengan pipis nih gitu, kenging leng mampu lah, suku nih jenengan, mongko wajib dipotong nih. Tapi maksudnya dipotong niku dijelaskan jalan ulama, maksud dipotong niku dikuliti. Anggota tubuh yang terkena najis niku, yang terkena air kencing, misalkan jenengan kenging air kencing, niku mongko kedah dikuliti. Tangan niku, kulitnya niku udah dikupas. Cara mensucikannya juga harus digantung. Tapi Alim Al-Qurtubi itu menjelaskan yang dimaksud itu senes dimaksud kulit itu senes kulit anggota tubuhnya tapi kerasukan. Terus yang zaman senian, jenengan itu kan zaman senian itu ketika jenengan rasukan jenengan itu pingin air seni, air kencing, maka buat nasab itu mbak cara mensucikannya ini dipotong. Contoh cara soalannya yang najis, ingin mampu air seni, air kencing langsung dipotong. Terus itu berat. Tapi keringan ada kemarin Nabi Muhammad, keistimewaan diberikan kepada kemarin Nabi Muhammad, buat perlu kados pengantin cukup namun dicuci mau. Maka niku ibadah zaman seni, niku kedatang tempat peribadatan. Terus yang ibadah niku kedatang masjid misal. Asal dan Rio. Tapi yang zaman ini mati kajian Nabi Muhammad niku kang kudu mawon asal suci sampai tembel ibadah. Maraton niku zaman senian niku carane tobat. Yen tiang iki matur ngelampai kesirikan, mongko kedah bunuh diri cara tobaté. Yen lesane niki matur bohong, mongko lesane niki ilaten niki dipotong. Yen beribatan niki jelalatan ning sing haram, mongko dicongkel. Cara tobat iki harus ngaten. Tapi umat kanjeng Nabi Muhammad boten perlu kados ngaten niku, cukup tobat dan menyesali mawon. Zaman senian niat maksiat boten dilampahi, mek niat tok, ngoten niku boten dilampahi, boten ngantos dilaksanakan niku sampun dihitung dosa. Tapi umat kanjeng Nabi Muhammad niat maksiat, matur niku sadar misal kawan sampun minangaken pengaosan dibatalkan, niku justru asal ganjaran. Dicatat sebagai satu kebaikan. Niku keistimewaan umat kanjeng Nabi Muhammad. Sing boten digadhahi kali umat-umat sadèrèngé. Zaman senian ketika seorang itu bermaksiat dengan Allah, mongko niku dipermalukan. Faqadana Bani Israil idza adnaba dzamban aw fa'ala maksiatan fa innahu idza asabahu yajidu maktuban fi darihi. Maka Bani Israil ketika salah satu di antara mereka itu melakukan perbuatan dosa atau mengerjakan perbuatan maksiat, maka sesungguhnya seseorang itu yang melakukan maksiat itu pada pagi harinya itu akan menemukan suatu catatan tentang diriane di depan dinding diriane, fulan bin fulan fa'ala kadza. Fulan bin fulan melakukan perbuatan dosa ini dan ini. Wa kafaratuha kadza dan kafaratnya ini dan ini. Lan niku catatan niku saged ditinggali sedanten tiyang. Terus sedanten tiyang niku sumerep datang maksiat yang dilakukan yang ini. Itu dipermalukan terus mengaten. Tapi umat kanjeng Nabi Muhammad justru seseorang sing nglampahi maksiat niku haram bagi seseorang sing nglampahi maksiat niku untuk mengubah maksiat kedah ditutupi. Dan Allah murka yang yang melakukan maksiat sampun ditutup kalian Allah justru yang iki mengubah maksiat. Aku balik melakukan maksiat iki. Allah justru murka dalam dia harus mati. Lan berita gembira dan kitab Ifadah Latihan itu dijelaskan dan hadis menjelaskan ketika seorang hamba niku melakukan maksiat maka niku aib ini ditutup oleh Allah. Maka niku merupakan tanda bahwasanya
mangke nang akhirat niku aib iki bakal ditutup. Mungkin aib kita ditutup karena Allah tentunya dalam akhirat dan mungkin kita tutup karena Allah dalam melakukan kemaksiatan. Amin. Dan lan niku keistimewaan-keistimewaan umat Nabi Muhammad. Lan kita sedaya mendapatkan keistimewaan niku tanpa ikhtiar, tanpa usaha kita, senajan usaha kita. Tapi barokahipun kita terus umat Nabi Muhammad. Mungkin berikut kita sudah sadar kalau misalnya kita ini namun ngampung dengan Nabi Muhammad. Kalau penak ini namun ngampung dalam ajaran Nabi, kata Nabi. Terus dilaksanakan yang mana keadaan umat Nabi Muhammad itu beriman dalam Allah dan hari akhir, memerintahkan dalam kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak tolong menolong dalam keburukan dan permusuhan. Kalau saya yang rencana kita ingin melakukan keburukan, pun didukung, pun disupport, pun dibantu lagi. Tapi yang nanti menjelaskan itu unsur akoka doliman au matluman. Unsur akoka doliman au matluman. Itu suhur. Bantulah saudaramu yang dolim. Bantulah saudaramu yang melakukan kedoliman dan yang didolimi. Ketika saudara kita nih umat muslim ini didolimi, maka wajib bagi kita ini dulu. Begitu juga ketika saudara kita umat muslim ini mendolimi tiang itu, monggo wajib kita nolong tiang itu. Wajib kita nolong tiang itu. Tapi maksud nolong ini ya nopo, nolong tiang mendolim ini ya nopo. Dimulai dengan membantu tiang ini untuk keluar dari kedoliman itu. Dengan cara membantu tiang ini untuk mencegah dari melakukan perbuatan dolim kalau Kemudian itu bayu kirimuna sholat, mendirikan sholat, membayar zakat, dan saling berwasiat akan kesabaran dan bermujahadah bersungguh-sungguh di dalam jalan Allah. Wala yahufuna laumata laim, dan tidak takut kepada cacian orang yang mencaci. Dari golongan orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang hina. Jadi ketika kita memiliki sifat yang mereka Nabi Muhammad itu bukan takut, bukan cacian, Ketika kita lagi sampun berada di jalan yang benar, di jalan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala, sampun menepi sesuai ajaran Islam, sesuai cara Islam, maka bukan perlu kita lagi mempedulikan omongannya yang kata sini. Hikam ini makalah 246. Ini ada keterangan ketika kita ingin dicaci tiang itu, ketika itu manusia itu mencaci maki kita, maka kembalikan kepada Allah akan dihitung. Maksudnya ya bahwa ketika kita lagi dicaci maki tiang lah, tentang tiang ini pasti akan saya membenci. Ketika kita lagi dicaci maki tiang, maka dengan cacian makan seperti apapun itu, maka kita lihat apa kita farji ila ilmillahi fika, kembalikan kepada ilmu Allah akan dirimu. Kita lihat ketika kita menjadi tiang, kita lihat apa kita ini yang kita ngeri dari Allah atau buatan. Yang kita bukan terlebih dari Allah, berarti jangan makin itu merupakan keburukan, sehingga kita wajib untuk berubah. Tapi yang kita tinggali, kita dicaci maki, kita tinggali awak ini, tapi ternyata kita ini berada di jalan yang benar, berada di jalan keriduan. Maka tugas kita sebagai umat mukmin niku bukan pedulikan itu, bukan pedulikan cacian makian itu, karena sih kita wadosi sebagai orang ini, namun dari Allah dan Rasul. Terkawin yang itu ngomong apa, selagi itu kita berada di jalan yang benar, bukan peduli. Kalau sebagai Nabi Muhammad, sebagai jalannya Nabi Muhammad, ketika beliau dakwah, Taif di boikot, di aniaya pada jalan mengawal, kanjeng Nabi Muhammad itu namun doa dengan Allah. Inam yakun tiga khotbun alaiya falal bali. Ya Allah, asalkan panjenengan niku mboten murka dengan kula, asalkan panjenengan niku mboten duka dengan kula, kula peduli. Bagi yang musuh kula, bagi yang niku mencaci maki kula, bagi yang niku asing ngubur kula, sing penting kula piye tenang beda dengan Allah. Iku sing dijelaskan
pemimpin kita idola kita dan mau hidup amin. Lalu ketika kita ini merasa cukup datang ilmu ini pun Allah merasa cukup pengeran saya ini hidup aku gak peduli nang jajan makin dia. Ketika kita sampai merasa cukup dengan pengetahuan Allah niku, yang penting apa itu, yang penting Allah itu apa sih tak lakukan saiki. Ketika kita sampai merasa kepentingan dan mongko cacian makian itu butuh efek gitu. Tapi yang kita niki sampun misal teng jalan sing tepak, misal kita mondok misal gitu, atau nonton tiang ngaji maki kita dengan cacian apapun nih, kita nih di jalan yang benar nih misal, dan insya Allah benar. Materi kan tiang ngaji maki kita koreksi lah kita, aku ya jadi benar, tapi kok ini ayo ngaji maki. Materi kita gelisah datang cacian makian nih, bukan merasa cukup datang pengetahuan Allah datang kita. Mongko bencana nih tidak cukup, merasa tidak cukup dengan pengetahuan Allah dan dirinya itu lebih besar daripada cacian makian yang itu. Maksudnya yang Allah berarti ketika kita ini berada di jalan Allah, mantan niku yang cacian makian kita goncang, niku menunjukkan kelemahan keimanan kita. Keimanan kita niku berarti rusak, lemah, atau yang cara ini nggak bisa. Sedangkan cacian makian itu namun sekedar musibah dunia. Sedangkan yang merasa belum cukup datang ilmu dari Allah, merasa belum cukup datang pengetahuan dari Allah itu masalah akhirat. Dan itu ketika dicaci maki dia, sedangkan kita penting jalan yang benar, maksudnya kita kok bisa. Jadi kita wajib memperbaiki keimanan kita, wajib koreksi hati kita masing. Disebut malam. Bismillahirrahmanirrahim. Fama yasudu an sabilillah wa yalumu 'alal qiyami biwajibi haqqillahi ila alladziina haqqat 'alaihimul kalimah minallahi bisyikofi wal husran wal isi wal hawan. Tidaklah berpaling dari jalan Allah dan enggan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah atasnya, melainkan orang-orang yang telah dicap oleh Allah sebagai orang yang celaka, orang-orang yang rugi dan orang-orang yang terhina. Tiang-tiang yang boten menunaikan hak-hak ibun Allah, boten menunaikan kewajiban-kewajibannya, ini merupakan tiang-tiang sing rugi lan tiang-tiang sing ino. Begitu sebaliknya, wala yatajarradu linuski ibadillahi wa ta'wadihi minallah ilal ladzina sabaqat lahum minallah al-husna bisa'ada wal aman wal fauzi wal ridwan. Begitu sebaliknya, dan tidaklah berjuang semata-mata untuk memberi nasihat kepada hamba-hamba Allah dan menyeru mereka ke jalan Allah, melainkan orang-orang yang telah dipastikan Allah untuk mendapatkan kebaikan berupa kebahagiaan, keamanan, dan keberuntungan dan keridhaan. Yang menjalankan kewajiban-kewajibannya dan memberi nasihat dan hamba Allah dan mengajak datang ke jalan kebenaran itu merupakan tiang-tiang. Tiang-tiang sing kados ngaten niku tiang-tiang sing pewarisé para nabi. Ulaika warafatun nabiyyin wa imatul muttaqin wa khiyaratu rabbil alamin minal mu'minina rasihin fil ilmi al mutahaqqiquna bi haqaiqil iman wal itqan wal ihsan wal waqifuna ala asrarillahi fi mulkihi wa malakutihi min tariqil kasbi wal khiyan. Mereka itulah yang sing melaksanakan dakwah Rasulullah niku. Mereka itulah pewaris para nabi, pemimpin orang-orang yang bertakwa dan manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kaum mukminin yang mantap ilmunya, yang menyatakan hakikat iman, itqan dan ihsan. Yang memahami, yang mendapatkan rahasia-rahasia Allah di dalam kerajaan langit dan bumi melalui jalan kasab, melalui jalan dibukakan tirai hati ini, atau melalui jalan melihat secara nyata, Wa ma fazu bihadzal manaqib wa la wasulu ila hadil maratib illa bi istiktifaihim wa kamal ittibaihim li imamil a'immah alladzi arsalahum Allahu lil alamin rahmatan. Dan mereka semua niku mendapatkan pangkat derajat kados mengkaten niku. Mereka berhasil mendapatkan kebajikan ini dan berhasil sampai ke derajat ini tidak lain adalah karena mereka telah mengikuti dengan baik dan sempurna jejak pemimpin umat yang telah Allah utus kepada seluruh makhluk sebagai rahmat. Meskipun kesuksesan pun para beliau niku
niku keranten mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada hubungan kali kanjeng Nabi Muhammad. Pokok segala sesuatu napa mawon sing berhubungan ya ada hubungan kali kanjeng Nabi Muhammad maka bakalan jadi keranten mulia. Terus kalau mau apa namanya? Agama Islam dalam metodologi Nabi Muhammad dan hubungan kanjeng Nabi Muhammad. Kali kanjeng Nabi Muhammad agama Islam itu adalah agama yang paling mulia. Terus umat kanjeng Nabi Muhammad dan hubungan kali kanjeng Nabi Muhammad maka terus umat yang paling mulia. Abdillahi wa rasulihi wa bihi wa kholihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi kulli imin wa awalin salatan wa salaman daimain bi tawamillah al-malik at-tayyan. Gitu niko seseorang yang diutus oleh Allah kepada alam semesta menjadi rahmat itu, beliau niku adalah hamba Allah, utusan Allah, kekasih Allah, gitu niko kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam dari Allah senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau di setiap waktu dan saat. Yang kekalnya salawat dan salam itu seperti kekalnya Allah yang Maha Raja, yang Maha Kuasa. Sampai 36 menit. Buat cekat komen, langsung nanti. Mungkin kita katakan dalam kita sedaya dan mungkin kita kebenaran yang menggambarkan kebenaran yang berkah, kebenaran pemberian berkah, kebenaran kesimpulan, kebenaran ucapan Allah yang amin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.